izin sebelum saya mulai khutbah, para bapak yang merasa duduk di bagian-bagian belakang, silakan maju ke depan bapak. Barisan kedua, barisan ke-1 juga ini masih bisa diisi. Silakan yang merasa duduk di belakang atau di pinggir-pinggir bagian belakang, silakan maju. Silakan maju Pak. Saya ulang sekali lagi, para bapak yang masih melihat barisan depannya banyak yang kosong, silakan diisi barisan kosongnya. Terima kasih. Yang masih juga belum beranjak dari tempat duduknya, silakan segera. Saya ulang sekali lagi, barisan yang di depan yang masih terlihat kosong bukan jatah siapa-siapa, itu jatah para bapak yang lebih awal berada di tempat sholat. Mengenal kepada yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Para tamu undangan Allah, jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahman pada hari ke-16 Jumadil Awal 1447 Hijriah 7 November 2025 di Komplek Bisnis Muamalah Wisma Bumi Putra kita. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidak-tidaknya kesadaran itu muncul sejak saat ini, agar setiap gerak-gerik laku, fikir, cara berfikir dalam rangka melahirkan produk berfikir kita senantiasa dibarengi rahmat, ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah kita beranjak dari tempat ibadah ritual ini, kesadaran itu dibawa kemanapun dan dimanapun, bersama siapapun, apapun transaksi konsensus kita semuanya, karena inilah kesempatan yang sejatinya kita nikmati. 2 jam yang akan datang belum tentu kita berada di 2 jam itu, tapi yang jelas sekian menit yang lalu itu sudah berlalu. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah pada saat haji pertama dan haji yang terakhir, disebutnya khutbah wada'. Sekali lagi, Rasul berkhutbah pada haji pertama beliau berhaji, sekaligus sebagai haji beliau yang terakhir. Beliau berpesan kepada umatnya, yang pertama, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lam tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata rasuli. Pada hari ini kupesankan kepada kalian, wahai sahabat-sahabatku, bahwa aku meninggalkan 2 peninggalan untuk kamu sekalian. Jika kamu sekalian berpegang teguh pada 2 peninggalan itu, dengan bahasa Sunda, upami hidup sadaya cakal deleg kana eta 2 tirkah peninggalan, maka pastikan kalian akan selamat selama-lamanya dan tidak pernah akan tersesat. Bukan berarti tidak ada jalan kesesatan, dan bukan pula tidak ada keroyokan untuk menyesatkan, tapi kalian dipastikan akan selamat selama-lamanya. 2 peninggalan itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jamaah yang Allah muliakan, pada surah Al-Fatah Allah Rabbul Alamin mengingatkan kita semuanya bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubinan. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepada
kamu sekalian. Khitab pertama kali adalah Rasul, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, sampai siapapun yang hidup di akhir zaman yang berada pada wilayah kesadaran keimanan secara konstan kepada Allah, itulah manusia sesungguhnya yang diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada surah An-Nasr, menurut kita surah Idza Jaa, secara letterlock Allah mengingatkan kita bahwa telah hampir pasti datang kemenangan dan pertolongan, dan apabila kemenangan juga pertolongan itu telah tiba, atau walaupun baru ancang-ancang ada kabar angin akan tiba, kemudian manusia berbondong-bondong menuju Allah dengan cara meyakini kebenaran Allah dan firman-firman yang Allah sampaikan. Dalam kata yang lain, dan ketika manusia berbondong-bondong menyatakan diri kembali ke dalam Islam, karena tiada manusia yang dicetak oleh Allah dalam keadaan tersesat, semuanya berpotensi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang disebut mu'allaf itu bukan masuk Islam, tapi kembali ke dalam Islam. Di dalam surah Al-A'raf Allah mengingatkan bahwa kita berawal dari manusia ideal, manusia berpotensi ideal. Ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kamu sekalian? Menurut santri ini kalimat ingkari, pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Kalau saya elaborasi dan saya analogkan dengan obrolan para bapak di tengah-tengah obrolan rileks ataupun serius, bapak yang bertanya kepada teman-teman itu adalah orang tua. Dari sisi umurnya, pengalamannya, kebijaksanaannya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ia berkata kepada teman-teman sejawat atau yang di bawahnya, bukankah aku ini orang tua kalian? Tidak ada jawaban yang pantas untuk dialamatkan kepada penanya itu. Mengapa? Karena memang ia sebagai orang tua. Itulah yang dimaksud dengan pertanyaan ingkari, istifham ingkari yang tidak memerlukan jawaban. Tetapi bakal manusia pada saat diajak ngobrol oleh Allah itu mereka bersaksi, bala syahidna, benar ya Allah bahwa engkau adalah Tuhan kami. Artinya setiap bakal manusia sebelum dilahirkan, dihadirkan ke tengah-tengah manusia di planet bumi ini, semuanya berpotensi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenapa mereka selama itu atau selama ini diantaranya ada yang mengkol ke pengkolan kiri, belok lagi ke kiri, belok lagi ke kiri dan lain sebagainya? Itu korban kontaminasi, pengaruh. Sudah jelas ia tidak berpendidikan, tidak tahu rute, kemudian minta tolong kepada orang yang tidak tahu, atau dia diam serbu bahasa. Lalu ada orang yang menyesatkan tanpa bisa dikonfirmasi oleh kita. Kata yang berinisiatif memberi jalan itu, ke sini Anda harus jalan, ke sebelah kiri, ikut saja ke sebelah kiri. Dengan bahasa hadis, itulah pengaruh Yahudi, pengaruh Nasrani yang melekat dengan orang-orang yang sudah ada lebih awal. Orang-orang yang ada lebih awal itu bisa orang tua kandungnya, bisa juga orang tua sambungnya, termasuk orang tua asuh, bahkan boleh jadi orang tua akademik, lembaga pendidikan, bisa juga teman sejawat, tontonan, reklame, pesan, flyer, dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu betapa kita harus bersyukur ketika sejak detik ini, pada saat ini, paling tidak sampai detik ini, kita masih berada dalam keadaan la ilaha illallah isi hati kita semuanya. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammadun Rasulullah, Muhammad bin Abdillah, utusan Allah. Ini yang harus kita syukuri. Dengan bahasa Sunda, kilang bara, kita belum bisa berdakwah kepada mereka.
Kita saja yang harus percaya diri bahwa dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah identitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan diakui sebagai makhluk Allah yang sadar akan kemakhlukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikapun kita menemukan orang yang dalam keadaan tersesat, walaupun orang yang bertauhid kepada Allah juga disebut orang tersesat, bahkan bukan orang tersesat tetapi domba-domba tersesat oleh orang lain, kita pastikan bahwa ketika orang konsultasi merapat berbaik-baik kepada kita, pastikan paling tidak husnudzan itu menjadi jalan dan peluang kesempatan bagi kita agar kita berbuat baik kepadanya dengan cara memberi ruang jalan agar dia segera kembali kepada fitrah yang sebenar-benarnya. Al-Quran memandu kita semuanya, fashhadu bi anna muslimun. Tampakkan, tunjukkan, ebrehkeun, beri kabar dunia bahwa kita adalah muslim. Itu petunjuk Al-Quran. Jangan sampai ada umat Islam merasa minder dengan keislamannya. Ditanya identitas, diam. Diminta ditunjukkan KTP, diam. Ditanya tadi di mana sholat subuh, diam. Ditanya lagi tadi sholat subuh atau tidak, diam juga. Ini gambaran keislaman kita masih diragukan oleh dirinya sendiri, merasa minder ketika berkata, saya tadi sholat subuh di masjid A, imamnya imam anu, surah yang dibaca setelah Al-Fatihah di rakaat pertama surah An, rakaat kedua surah An. Kemudian di kiri kanan saya ada si fulan dan si fulan. Setelah sholat subuh duduk sejenak, kemudian ada gelar kajian walaupun tidak lama. Kalau kita mau fanatik berislam apa adanya secara letterlek, tunjukkan kepada dunia. Boleh jadi ada orang yang sedang rindu ingin mendapatkan informasi langsung dari kita, dan boleh jadi ada orang yang merasa mau ketika dia diberi peluang oleh kita untuk menjadi ahli salat misalnya. Sekali lagi, Al-Quran memandu kita semuanya, fashhadu bi anna muslimun. Tunjukkan olehmu bahwa dirimu adalah muslim. Siapa muslim dalam arti kontekstual itu? Muslim dalam arti kontekstual bukan semata-mata hanya bersyahadat, bukan hanya sekedar sholat, walaupun bersyahadat harus, sholat juga penting. Bukan hanya sekedar zakat 2,5%, bukan hanya saum Ramadan, bukan hanya berhaji atau berumrah, tetapi keislaman secara kontekstual atau kontekstualisasi keislaman dalam kehidupan antar personal, antar kolektif, bahkan pada sebuah sistem. Bagaimanapun sistemnya, kita harus tampil sebagai seorang muslim. Nabi Yusuf alaihi salam, ia sampai on air di hadapan Allah. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Wahai Allah, kata Nabi Yusuf alaihi salam, saya lebih suka hidup di balik jeruji, di dalam penjara, apapun sebabnya, daripada saya hidup di luar penjara tapi sesungguhnya saya kudu dihukum sebenar-benar nama. Artinya Nabi Yusuf alaihi salam merasa percaya diri. Apa yang ia bawa atas petunjuk Allah, tuduhan apapun yang dialamatkan kepada dirinya tidak berdasar petunjuk Allah, maka ia percaya diri walaupun dalam bayang-bayang ujung senjata lawan-lawannya. Hadirin yang Allah muliakan. Kemudian ada karakter Nabi Yusuf alaihi salam. Hemat khatib, ini harus menjadi wasiat secara spesial kepada para pebisnis, para pengelola finansial, dan lain sebagainya. Nabi Yusuf dikabarkan di dalam surah Yusuf ayat 55, ia pasang badan, direkomendasikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar datang kepada Raja Mesir dan harus berkata seperti ini, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Ini kata belece dari Allah kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Silahkan bawa ini. Datanglah anda kepada Raja Mesir. Wahai Raja Mesir,
jadikan saya bendahara negara atau menteri keuangan, karena saya punya dua jaminan yang bisa meyakinkan Anda sebagai raja yang akan mempertimbangkan diberikan atau tidaknya SK sebagai menteri keuangan kepada saya. Jaminan pertama, hafidun, amanah beragama, tunduk berserah diri, taslim, tepungkal pengkol, istuni ngeling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, alimun, profesional di bidang pengelolaan, pemberdayaan, pertanggungjawaban siapapun yang ada hubungan dengan hal-hal yang sifatnya keuangan. Itulah karakter Nabi Yusuf alaihi salam sebagai bendahara negara. Oleh karena itu, kelatahan di beberapa zona ini harus mulai dikonfirmasi dengan bahasa dasar dari Al-Quran. Jika di sekitar A, di sekitar B, di zona B, di zona C ada laki-laki dan perempuan, kemudian dibutuhkan sebuah organisasi, maka pastikan kalau berdasar rumus Al-Quran, sosok bendahara bagi orang yang heterogen itu adalah seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Menteri Keuangan itu kalau berdasar Al-Quran sosoknya laki-laki, dan kompetensinya seperti yang dialamatkan kepada Raja Mesir yang dibawa oleh Nabi Yusuf alaihi salam, yaitu amanah, taat beragama. Yang kedua, profesional di bidang pengelolaan dan pemberdayaan, pertanggungjawaban penggunaan keuangan. Kecuali kalau di satu zona itu perempuan semuanya, maka silakan angkat pemimpinnya perempuan, angkat bendaharanya perempuan, angkat sekretarisnya perempuan. Tapi untuk sekretaris di dunia heterogen boleh mengangkat perempuan, tetapi laki-laki lebih bagus. Tapi perempuan tidak dilarang sebagai sekretaris. Kenapa? Di antara sekretaris wahyu, di antara sekretaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ibu Aisyah Ummul Mukminin, selain sahabat-sahabat laki-laki yang lainnya. Tapi sosok Menteri Keuangan adalah sosok Yusuf alaihi salam, berjenis kelamin laki-laki. Hadirin yang Allah muliakan, maka wajar sekali ketika sebuah dialog terbuka memberikan sebuah celah agar kita ini berpikir. Jangan sampai Menteri Keuangan dan bendahara negara itu hanya sekedar juru bayar, hanya sekedar kasir, minta untuk judi dikasih, minta untuk kemaksiatan di ACC, minta untuk kong kaling kong di ACC, minta untuk keluarganya diiyakan. Mari kita sama-sama berkaca juga kepada sahabat Umar ibnu Al-Khattab. Satu waktu Umar ibnu Al-Khattab menerima honor dari Baitul Mal. Kemudian honornya itu beda dari bulan yang lalu. Kenapa ini ada selisih lebih ini? Seorang pejabat negara menerima honor lebih dikonfirmasi, tapi sosoknya baru melekat pada Umar ibnu Al-Khattab. Kenapa gaji saya lebih dari kemarin? Dijawab oleh orang keuangan, sebetulnya kenaikan gaji Anda itu atas usulan bisik-bisik curhatan keluarga Anda agar gaji Anda dinaikkan. Benar? Benar. Kalau begitu silakan ambil selisihnya, dan saya tidak bisa kompromi walaupun keluarga saya mengadukan gaji saya harus dinaikkan. Sekali lagi, itu baru ada pada sosok Umar ibnu Al-Khattab. Hadirin yang Allah muliakan, kemudian ada dialog antara orang tua dengan anak-anaknya, para mantunya, dan biidznillah saya termasuk orang yang jauh dihadirkan untuk menjadi saksi. Orang tuanya berpesan kepada keluarganya, saya tidak suka ketika kalian mencuri. Saya tidak ridho apabila kalian punya posisi tapi dengan posisi itu hanya untuk memperkaya diri. Itu pesan orang tua. Kalaupun kalian tidak mencuri, maka kalian tidak pernah akan kelaparan selama-lamanya. Hadirin yang Allah muliakan, tetapi ada juga yang harus kita ingat, bahwa kejujuran dan kebenaran yang dibawa oleh seorang, dua orang, tiga orang berbasis Al-Quran itu dianggap asing, tidak biasa, dan itu bisa dianggap mengganggu stabilitas kong kalingkongnya.
maka kita juga harus mampu mengambil pesan moral dari apa yang disampaikan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Kebatilan yang diorganisasikan, kalau dengan bahasa latah kita itu terorganisir. Padahal menurut KBB, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang benar itu adalah yang diorganisasikan atau yang terorganisasikan. Kebatilan yang diurus, yang dijaga, dipelihara, dipupuk, dirawat, itu bisa mengalahkan kebenaran yang acak-acakan adanya. Oleh karenanya wajar sekali ketika ada sosok muslim tampil di dunia politik, mengurai benang-benang kusut apa adanya tanpa berpikir apakah saya dipecat atau tidak, apakah saya diresapel ataupun tidak, adakah orang yang benci atau tidak. Tidak berpikir itu. Yang jelas ia membawa harga dirinya dan keluarganya demi martabat marwah bangsanya, juga atas nama perintah atasannya. Ia urai benang kusut itu, pada akhirnya meledak ke permukaan. Bagaimana apabila kita pada posisi yang demikian? Mari kita jadikan sebagai sebuah landasan dialog antara Rasul dengan salah seorang yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ajarkan kepadaku tentang Islam. Jika engkau mengajarkan padaku tentang Islam yang sebenar-benarnya, aku tidak akan bertanya lagi kepada yang lain." Rasul mengatakan, "Qul amantu billah." Katakan olehmu bahwa aku beriman kepada Allah. Yang kedua, tsumastaqim. Ajak, pancet, istiqomah, tetap bertengger pada keyakinan itu. Ulah gali dari itu kadia. Hadirin yang Allah muliakan, mengurai benang kusut itu bukan perkara mudah. Tapi jangan sekali-kali kita berkata mustahil, karena pastikan Allah berkata dalam surah Muhammad, "In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Apabila kamu sekalian menolong tegaknya agama Allah dalam konteks pengelolaan keuangan, dalam konteks pengelolaan birokrasi, politik, sosial, budaya, berlingkungan, dalam skala kecil atau skala super makro, jika benar-benar kalian atas nama Allah, pastikan Allah yang akan menolong kalian, dan pijakan kalian akan ditetapkan pada pijakan yang benar-benar berpijak pada sebuah kebenaran. Semoga menginspirasi. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma, 'ala Allahi tawakkalna, rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah la'allakum tuflihun, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah yang Allah muliakan, Al-Quran mengamanatkan kepada setiap kita, dan setiap kita ini adalah pemimpin, baik pemimpin di keluarga, keluar dari rumah ada orang yang minta dipandu, keluar lagi ke zona yang lebih luas ada orang yang ingin diinspirasi, dan seterusnya sampai pemimpin tingkat internasional. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap alamat apapun yang dilekatkan dengan kalian, atribut sertifikasi apapun juga, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, berkenan dengan ketetapan Allah bagi orang yang harus berlaku adil, Allah mengatakan, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Berlaku proporsionalah kalian secara profesional, sehingga produknya betul-betul tepat sasaran dan merena. Kenapa? Berlaku adil itu menjadi alat untuk mengatakan bahwa dirimu dekat dengan ketakwaan. Kemudian yang kedua, berlaku adillah kamu sekalian walau ala anfusikum, walaupun kepada dirimu sendiri.
Wahai Allah, inti peluang mencuri itu banyak sekali. Orang lain juga banyak yang lolos dengan cara mencuri itu. Apalagi bisa nyogok hakim, jaksa, dan lain sebagainya, termasuk para perangkat yang lainnya. Berperang. Adillah kalian kepada dirimu sendiri, bahwa yang diambil dengan cara yang tidak hak bukan lagi kenikmatan, jadi obat pun tidak. Ibnu Katsir mengingatkan di dalam tafsirnya, tidak mungkin ada perkara haram akan menjadi obat. Kalau dalam hadis qudsi, perkara haram itu akan menghalangi semua interaksi kita dengan apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat nama salat, tapi pakaian hasil mencuri. Salat, tapi atributnya hasil goror. Saum, haji, umroh, tapi wasilah fasilitasnya, mekanismenya bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Nyampai ke Mekah, nyampai, tapi hajinya pasti ditolak. Jamaah yang Allah muliakan, dalam konteks keindonesiaan, Indonesia ini sudah sangat cukup punya landasan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kalimatut tauhid. Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas mengamanatkan, memberi pesan. Ini bukan semata-mata hasil perjuangan, tapi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Juga bisa diputar kalimatnya, Allah itu sudah sangat setuju dari dulu juga Indonesia tidak boleh dijajah, tapi kalian diam saja atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Berarti rahmat Allah itu harus dicapai dengan perjuangan. Dalam konteks keindonesiaan pun sama demikian. Ketika di setiap zona, di setiap sudut saja masih banyak masalah. Ada korupsi, ugal-ugalan, penimbunan harta umat, harta negara bertriliun-triliun dan lain sebagainya. Maka semua ini hanya akan bisa dicapai dengan sebuah perjuangan. Dan pada perjuangan yang dibuktikan oleh orang yang berani berjuang, pasang badan itu di sana tersimpan rahmat Allah yang mengikuti dan menyertainya. Maka kita yang belum bisa berjuang seperti mereka atau seperti dia, paling tidak kita melayangkan doa dari mimbar yang mulia ini. Semoga orang-orang yang hebat, orang-orang yang berkarakter yang ada di Indonesia dan dari lahir dari bumi tanah air Indonesia, demi marwah, martabat, harga diri bangsa Indonesia, semoga Allah tegarkan, semoga Allah sehatkan, semoga Allah menangkan, dan semoga Allah tumbangkan semua jenis kebatilan yang merecoki Indonesia yang kaya raya, subur makmur, gemah ripah loh jinawi ini, atau kembalikan kepada jalan yang benar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibaz sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma arkhis as'arana. Wahai Allah, anugerahkan kepada kami penguasa dan tim atau grupnya yang paling taat kepada Engkau, paling setia kepada Rasulmu, dan paling taat, paling sayang, paling tanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negaranya. Dan berikan kepada kami ya Rabbal Alamin tim kekuasaan yang mampu membikin, menciptakan, mengikhtiarkan stabilitas minimal atau stabilitas ekonomi nasional. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril mujahidin fi Gaza. Allahumma ansuril mujahidin fi buldanil muslimin khassah wa sairil buldani ammah, anil yahudi wan nasara wal majus walladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna syari'atak wa yaqtuluna awliya'ak wa yastahzi'una man aqamaha ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka imanan bika wa tasdiqan bi kitabika
wa wafa'an bi'ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan dari setiap pasangan kami, dari tempat-tempat kaderisasi pembinaan untuk melahirkan generasi terbaik kami, dari bangsa kami, dari tanah air kami, keturunan generasi pelanjut kami yang qurrata a'yun imaman lil muttaqin, sehingga nantinya mampu menjaga Indonesia dari rongrongan orang-orang yang tidak berpancasila ya rabbal alamin. Jadikan mereka rahmatan lil alamin. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabruran wa sa'yana sa'yan mashkuran wa dhunubana dhunuban maghfuran wa a'malana salihan maqbulan wa tijaratana tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'ami wa fi kulli 'am bi ahsanil hali ya Allah. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyana. Sehatkan zahir dan batin kami, sehatkan pikiran kami, sehatkan birokrasi kami, sehatkan politik kami, sehatkan lingkungan sosial kami dari pusat sampai ke bawah atau secara bersama-sama ya rabbal alamin. Karena tiada kesembuhan yang terbaik kecuali kesembuhan dari Engkau ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 'Alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum adzan iqamah, silakan segera berdiri, merapatkan dan menyempurnakan barisan. Jamaah yang tidak kuat berdiri secara fisik, silakan sholat sesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing. Muadzin baru iqamah setelah disuruh oleh imam dan jamaah untuk segera menyesuaikan barisan. Punten nih di sekitar sejadah masih bisa seorang lagi masuk ke depan. Silakan barisan yang masih terasa renggang jangan dibiarkan untuk renggang, dirapatkan. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah.